Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatannya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan presentasi hari ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah biologi kami yakni Ibu Teti Noverita Khairani SSI MSI, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Kami mahasiswi dari Institut Kesehatan Hafatiah Medan, program studi S1 Gizi semester 1. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul tentang gen. Presentasi hari ini disusun oleh saya, Salsa Alika Putri. Saya Putri Salsabila Lubis. Saya Siti Nurbaya. Saya Putriani Mendrova. Saya Sri Nilawati. Saya Rizky Kairunisa. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian gen. Gen adalah bagian dari kromosom atau salah satu kesatuan kimia atau DNA dalam kromosom, yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri-ciri genetis dari suatu makhluk hidup. Gen diturunkan atau diwariskan oleh suatu individu kepada keturunannya, yaitu melalui suatu proses reproduksi. Oleh karena itu, informasi yang menjaga keutuhan bentuk serta fungsi kehidupan suatu organisme dapat terpelihara atau terjaga. Gen terdapat berpasangan dalam satu lokus pada kromosom bermolok. Dari masing-masing gen dalam pasangan tersebut disebut dengan alel. Kedua alel dapat membawa ciri sifat yang sama ataupun sifat yang berbeda, seperti misalnya sifat tangkai panjang dan tangkai pendek. Pemakaian gen dalam percakapan sehari-hari, contohnya gen cerdasan atau gen warna rambut. Yang dimaksudkan untuk alel, pilihan variasi adalah oleh suatu gen. Walaupun alel bisa serupa, orang lebih sering memakai istilah alel sebagai ekspresi. Gen secara fenotip berbeda. Gen diwariskan oleh suatu individu kepada keturunannya lewat suatu proses reproduksi, bersamaan dengan DNA yang membawanya. Dengan demikian, informasi yang menjaga keutuhan bentuk dan fungsi kehidupan organisme bisa terjaga. Struktur gen. Pada sel eukariot, gen terdiri dari 1. Domain relugasi inisiasi transkripsi yang terdiri dari deret G, CC, AC, ACCC, ATG, CAAT, kotak GC, kotak CCAT, dan kotak TATA. 2. Intron. 3. Ekson merupakan area kondisi protein yang bisa transkripsi secara overlapping atau non-overlapping. Misalnya pada kode dengan 3 deret nukleotida kodon triplet, AUU, GCU, CAG. Bisa secara dibaca non-overlapping sebagai AUU, GCU, CAG, atau dibaca secara overlapping sebagai A, U, UU, GU, GCG, CU, CU, CCAG. Walaupun pada sekitar tahun 1961 sudah diketahui bahwa asam amino dikondisi oleh kodon secara non-overlapping. Sudah ditemukan protein berbeda hasil transkripsi dengan pergeseran overlapping kodon. 4. Domain relugasi akhir transkripsi. Berikut adalah struktur gambar gen. Ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan proses di mana kode-kode informasi yang terdapat pada gen diubah menjadi protein-protein yang berprofesi hanya di dalam sel. Ekspresi gen terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, translasi, proses sintesis polipeptida yang spesifik di dalam ribosom. 2. Transkripsi, proses pembuatan salinan RNA.
Proses transkripsi DNA menjadi mDNA serta translasi mDNA menjadi sebuah polipeptida disebut dogma sentral atau sentral dogma. Dogma sentral berlaku pada prokariot dan eukariot, tetapi pada eukariot terdapat tahap tambahan yang menjadi di antara transkripsi dan translasi yang disebut tahapan pre-mRNA. Tahap pre-mRNA merupakan untuk menyeleksi mRNA yang akan dikirim keluar nukleus untuk ditranslasikan di ribosom. Ekson adalah mRNA yang akan dikirim keluar nukleus untuk ditranslasikan di ribosom. Ekson adalah mRNA yang akan dikirim keluar nukleus untuk ditranslasikan, sedangkan neutron adalah mRNA yang akan berada di dalam nukleus, sebab kemungkinan mRNA itu akan membentuk protein yang tidak fungsional atau tidak berguna. Fungsi dan sifat gen. Gen merupakan substansi hereditas yang memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, menyampaikan informasi mengenai genetika dari generasi ke generasi. Kedua, mengontrol serta mengatur metabolisme dan perkembangan tubuh. Ketiga, menentukan sifat-sifat pada keturunannya seperti yang dicontohkan pada fakta di depan. Sifat-sifat itu dapat berupa bentuk rambut, bentuk badan, warna kulit, dan lain sebagainya. Keempat, proses reaksi kimia di dalam tubuh dapat terjadi secara berurutan. Pada setiap tahap reaksinya dibutuhkan enzim. Pembentukan dan juga pengontrolan kerja enzim tersebut dilakukan oleh gen. Pada proses perkembangan yang membutuhkan hormon juga diatur oleh gen. Gen menampakkan senyawa kimia merupakan substansi hereditas memiliki sifat sebagai berikut. 1. Mengandung informasi genetik. Kedua, tiap gen memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Ketiga, ketika waktu pembelahan mitosis dan meiosis dapat mengadakan duplikasi. Keempat, sifat gen yaitu kerjanya ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogennya. Terakhir, kelima, sebagai zarah yang terdapat dalam kromosom. Interaksi gen. Interaksi gen adalah penyimpangan semu terhadap hukum model yang tidak melibatkan modifikasi nisbah fenotip tetapi menimbulkan fenotip-fenotip yang merupakan hasil kerjasama atau interaksi dua pasang gen neonalik. Interaksi beberapa gen yang bersifat menutup disebut epistasis, dan gen yang bersifat tertutup hipostasis. Epistasis atau hipostasis pertama kali ditemukan oleh Nelson dan Ehle. Interaksi gen dapat berupa gen dominan, epistasis dominan, dan jika interaksi terjadi antara gen-gen resesif, epistasis resesif. Epistasis dominan gen dengan lel dominan yang menutup kerja gen lain. Pada peristiwa epistasis dominan terjadi penutupan ekspresi gen oleh suatu gen dominan yang bukan alelnya. Peristiwa epistasis dominan dapat dilihat misalnya pada pewarisan warna buah walu besar, susut beta vevo. Dalam hal ini terdapat gen Y yang menyebabkan buah berwarna kuning dan alilnya Y yang menyebabkan buah berwarna hijau. Epistasis resesif gen dengan alil homozigot resesif yang mempengaruhi gen lain. Peristiwa epistasis resesif terjadi apabila suatu gen resesif menutupi ekspresi gen lain yang bukan alilnya. Contoh, epistasis resesif dapat dilihat pada pewarisan warna bulu mencit mus musculus.
macam-macam mutasi gen. 1. Mutasi tidak bermakna atau nonsense mutatom. Terjadi perubahan kodom atau triplet dan kode basa N asam amino tetapi tidak mengakibatkan kesalahan pembentukan protein. Misalnya UU diganti US yang sama-sama kode phenylalanine. 2. Mutasi ganda atau triplet mutations. Terjadi karena adanya penambahan atau pengurangan 3 basa secara bersama-sama. Yang ketiga, mutasi bingkai atau fremis humatoms. Terjadi karena adanya penambahan sekaligus pengurangan satu atau beberapa pasang basa secara bersama-sama. Komponen gen. 1. Rekon. Rekon merupakan sebuah komponen yang lebih kecil dari gen dan terdiri atas 2 pasangan nukleotida saja. Yang kedua, muton. Muton merupakan salah satu komponen yang memiliki lebih dari 2 nukleotida. Yang ketiga, sistron. Sistron ialah suatu komponen yang terdiri dari ratusan nukleotida. Demikianlah hasil presentasi kami kelompok 5 mengenai materi gen. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun penulisan materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.